untuk kasus, kebanyakan itu adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan departemen produksi ya. Jadi kemarin kita belajar tentang sepatu, tentang mesin ya, kemudian tentang orang, jam kerja ya, kemudian tentang biaya, minimum maupun maksimum ya. Itu semuanya nanti penerapannya itu ada di kebanyakan di departemen produksi ya. Jadi kalau nanti masuk ke departemen produksi, kemudian lihat mesin, lihat orang, lihat barang, ya. Kemudian lihat ini apa permintaan ya, maka nanti yang cocok yang kita dekati itu adalah dengan menggunakan metode program linear ya. Kalau masalahnya sederhana hanya 2 variabel, bisa kita pakai metode grafik ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 variabel, maka kita bisa menggunakan pendekatan yaitu simplex ya. Nah, nanti kasus di departemen produksi dilihat lagi, apa ini berkaitan dengan maksimisasi atau minimisasi ya. Kalau itu berkaitan dengan keuntungan, berkaitan dengan jumlah produk yang berkualitas, berkaitan dengan ini apa karyawannya disiplin, karyawan yang prestatif ya. Maka itu caranya itu adalah dengan menggunakan pendekatan maksimisasi ya. Tapi kalau nanti berkaitan dengan penghematan, berkaitan dengan energi yang dikeluarkan ya, kerugian, maka pendekatan itu adalah pendekatan minimisasi ya. Nah, 2 pendekatan ini di lapangan kadang bertemu ya, makanya kemudian berkembang namanya itu adalah metode minimax ya. Jadi minimax itu meminimumkan beberapa kondisi yang maksimum ya, atau maksimum ya. Beberapa kondisi yang minimum dicari titik puncaknya sehingga menjadi maksimum ya. Nah, di lapangan nanti akan terjadi hibridisasi ya. Jadi penggabungan atau berbagai metode ya. Kemudian kalau kita kemarin belajar tentang metode transportasi ya, itu nanti kebanyakan nanti terapannya itu adalah di departemen marketing ya. Jadi atau departemen pergudangan ya. Jadi ngirim barang dari berbagai kota atau ngirim barang dari gudang ke ke toko ya, atau dari pabrik ke gudang ya, atau dari distributor ke agen ya. Itu semuanya itu nanti menggunakan pendekatan yaitu metode transportasi ya. Kalau cara sederhana ya pakai stepping stone ya, mau agak rumit sedikit itu adalah pakai modi ya, mau pakai lebih cepat ya dan akurasinya tinggi itu adalah pakai FAM ya. Nah, nanti kita lihat apakah di situ ada dummy ya. Kalau seandainya jumlah yang dituju ya itu ternyata ini apa jumlahnya itu adalah dan jumlah yang tersedia itu adalah tidak seimbang ya. Kemudian yang ketiga kemarin itu adalah metode penugasan ya. Metode penugasan itu adalah metode yang nanti banyak dipakai di dunia HRD ya, dunia sumber daya manusia ya, karena berkaitan dengan penempatan orang ya. Jadi misalkan di situ ada 5 orang A, B, C, D, E, pegawai baru, lulusan dari perguruan tinggi. Lah 5 orang ini cocoknya ditaruh di departemen apa? Apakah departemen marketing, departemen produksi, departemen HRD, departemen pergudangan, ataukah R&D, Research and Development. Nah, nanti dilihat ya, mana yang sesuai ya. Nah, itu nanti caranya itu adalah dengan menggunakan metode penugasan ya. Nah, itu sudah kita pelajari ya. Nah, hari ini kita akan belajar metode baru, namanya itu adalah metode peramalan ya. Jadi metode peramalan ini adalah metode untuk meramal atau memperkirakan atau mengestimasi atau memforecast ya kondisi yang akan datang berdasarkan data masa lalu ya. Ini bukan ngajari Anda untuk jadi dukun, bukan ya. Tapi ini adalah cara untuk memperkirakan masa depan dengan dasar data-data masa lalu ya. Misalkan seperti sekarang ini ya. Sekarang ini kita sudah masuk ke musim kemarau awal ya. Meskipun hujan sudah mulai masih ada ya. Dan sifatnya itu adalah sporadis ya. Kadang datang pagi hari, kadang sore, kadang siang, kadang malam ya. Tapi dengan menggunakan metode peramalan kita nanti akan bisa memperkirakan ya. Kita bisa memperkirakan hujan itu kira-kira turun dengan intensitas berapa ya. Nah, metode peramalannya itu ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis ya. Kalau berbasis musim, berbasis awan ya, berbasis
dengan memperhatikan berbagai faktor ya, misalkan gelombang laut, kemudian dinamika yang ada di pegunungan ya, maka cara-cara itu adalah dengan menggunakan pendekatan iklim ya. Itu yang banyak dipakai oleh teman-teman BMKG ya. Tapi yang kita pelajari ini itu adalah berbasis numerik ya. Jadi hanya berbasis data ya. Sehingga nanti kalau harus dikembangkan lebih lanjut itu harus didekati dengan menggunakan tambahan metode ya. Mengapa ini definisi peramalan ya? Jadi peramalan itu adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan ya. Karena dia seni dan ilmu, kalau ilmu ya berarti harus belajar ya. Kalau seni berarti jam terbang ya. Makanya orang yang skillnya itu tinggi, itu orang yang menguasai konsep dasar secara kuat ya. Kemudian dia punya banyak pengalaman ya. Karena dengan seni itu maka dia bisa melakukan improvisasi yang lebih valid ya. Kemudian peramalan pada tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahap pada perencanaan produksi ya. Jadi biasanya peramalan itu kaitannya dengan perencanaan ya. Jadi kita akan perencanaan biasanya itu kan dibagi 3 ya. Ada rencana strategis, ya, ada rencana biasanya kalau rencana strategis itu jangka panjang ya. 10 tahun atau 15 tahun ya. Kemudian ada jangka menengah ya. Misalkan 5 tahun, jangka pendek biasanya 1 tahun ya. Nah itu basisnya itu adalah peramalan ya. Nah metode peramalan ini ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Nah contohnya ini ya, ini data lama ya. Ini ada 2 contoh penjualan sepeda motor ya, tahun 2009 ya. Ini data per bulan ya. Kalau Anda lihat data per bulan ya, ini bulan Januari, Februari, Maret naik, kemudian April ini turun ya. Kemudian naik lagi sampai bulan Agustus ya. Kemudian turun ya. Kemudian bulan Oktober naik ya. Ini kira-kira dari sini kita akan bisa memperkirakan ada tren naik, ada kadang ada juga tren turun ya. Nah ini nanti akan kita pelajari mengapa di bulan April terjadi penurunan, mengapa di bulan Agustus ini terjadi kenaikan. Ada apa di bulan Agustus tahun 2009 ini? Apakah bulan Agustus itu bulan di mana Lebaran ini terjadi ya? Ataukah bulan Agustus ini bulan di mana ada informasi apa kira-kira di tahun 2009? Nah ini sejarah data itu menjadi penting ya. Atau ini data berbasis tahun ya. Ternyata produksi sepeda motor dari tahun ke tahun ini naik ya. Ya, seiring dengan permintaannya ada di masyarakat ya. Ini datanya sampai ini ada data prediksi ya. Yang 3 tahun terakhir ini ya. Atau ini peramalan yang kita pakai untuk proyek akhir ya. Kebetulan ini dimuat di Detik.com ya, salah satu medsos ya. Ini waktu itu saya dengan Pak Firman ya, membimbing mahasiswa namanya Dimas ya. Ini bukan mahasiswa ITS ya, mahasiswa PEN ya. Dulu PEN kan masih gabung dengan ITS ya, makanya PEN ITS ya. Jadi ini jadi ngerancang alat untuk mengetahui kecepatan angin yang ada di jembatan Suramadu ya. Karena pada saat itu kan awal-awal ya Suramadu ini diresmikan ya. Panjangnya Suramadu itu 5,4 km ya. Nah, ini saya yang bimbing ya. Waktu itu ya pakai untuk pengiriman datanya, kemudian cara ngolek datanya ya. Kemudian cara menampilkannya yaitu menggunakan server ya, jadi berbasis SMS center ya. Ini alumni saya nggak tahu sekarang di mana sekarang posisinya ya. Nah, tentang peramalan ini ya, kita lewati yang ini ya. Persyaratan. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan peramalan ya. Jadi langkah yang pertama itu nanti Anda
definisikan tujuan peramalan itu untuk apa ya. Ya. Karena tujuan nanti penting untuk kaitannya dengan data apa yang nanti akan dikumpulkan ya. Kemudian setelah itu Anda lakukan plot data masa lalu ya. Plot data masa lalu ini untuk mengetahui kira-kira metode mana yang agak mendekati ya. Kalau garisnya lurus ya berarti nanti yang mendekati itu adalah linear ya. Kalau garisnya konstan ya berarti nanti metode konstan ya. Kalau nanti bentuknya itu adalah kuadratik ya berarti nanti metode yang mendekati itu adalah metode kuadratik ya. Ya, kemudian setelah itu hitung parameternya ya dari metode tersebut, kemudian lakukan uji coba ya. Ya, waktu Anda melakukan uji coba, nanti pilih metode yang terbaik, yaitu yang memberikan error yang paling kecil ya. Nah, cara mencari error nanti kita lihat ya, ada 3 metode ya. Nah, setelah tahu errornya paling kecil, berarti itu adalah metode yang terbaik, maka pakai metode itu untuk melakukan peramalan di masa akan datang ya. Hasil peramalannya nanti diverifikasi dengan menggunakan data real ya. Sehingga nanti kita akan bisa melakukan perbaikan pada model peramalan yang terpilih ya. Jadi metode ini sifatnya tidak statis ya, tapi dinamis ya. Dan hasil peramalan itu harus bisa diverifikasi supaya apa? Metodenya itu semakin lama semakin valid ya. Kalau kita bicara tentang data ya, maka kita akan bisa membagi beberapa bentuk ya. Ada namanya itu pola horizontal ya. Ya, ada namanya pola musiman ya. Ada namanya itu pola siklis ya. Ada namanya itu adalah pola tren ya. Paling enggak 4 ini yang sering muncul di dalam sekumpulan data ya. Nah, contohnya ini ya. Ini yang pertama ini pola sifatnya konstan ya. Dari waktu ke waktu ini adalah hampir sama ya. Pola trennya adalah pola apa? Contohnya itu misalkan penerimaan mahasiswa ya. Mahasiswa LK dari tahun ke tahun itu yang keterima itu rata-rata kalau D3 membuka 2 kelas berarti kan 60, D4 membuka 2 kelas berarti 60, 120. Berarti nanti data yang keterima dan dia daftar ulang itu akan fluktuatif di sini nih sekitar 120-an ya. Kadang 119, kadang 118 ya, kadang 115 ya yang daftar ulang dan ini masuk di semester 1 ya. Kemudian ada lagi yaitu yang namanya pola musiman ya. Pola musiman itu misalkan ini pada titik tertentu naik ya, kemudian turun. Titik tertentu naik ya, kemudian turun. Titik tertentu naik, kemudian turun ya. Ini ada pola ini ya. Kenapa pada bulan-bulan tertentu ini kok terjadi kenaikan ya. Ternyata kalau kita telusuri itu orang misalkan beli baju ya. Atau orang beli peralatan untuk sekolah ya. Terutama yang SD, SMP, SMA ya. Ternyata pada bulan-bulan Januari sama bulan Juni, Juli itu mengalami puncak ya. Ternyata kalau kita telusuri itu adalah bulan-bulan di mana anak sekolah itu masuk kemudian beli peralatan ya. Nah, ternyata kalau kita lihat pola-pola seperti ini ya, data musiman ini ya, itu pada produk tertentu itu terjadi ya. Kemudian yang ketiga itu pola siklis ya. Siklis itu seperti gelombang sinus ya, atau seperti gelombang kosinus ya. Nah ini kira-kira produk apa atau peristiwa apa yang polanya nanti seperti ini ya. Atau pola tren ya. Pola tren itu bisa tren naik atau tren turun ya. Nah tren naik itu misalkan harga selalu naik, misalkan apa harga emas ya. Kemudian harga properti, harga saham. Harga saham itu random ya. Harga minyak goreng ini apa? Trennya itu naik apa tren turun itu ya? Atau konstan dari waktu ke waktu? Naik Pak, sepertinya. Oh naik ya. Naik pitam atau naik apa itu? Ya semoga ini kondisinya kembali normal ya. Karena Amin Pak. hajat hidup orang banyak ya. Apalagi sekarang ini PPH ini sudah naik dari 10% menjadi 11 ya. Memang naiknya 1%, Ya. tapi efek dominonya itu banyak ya. Efek domino itu di harga cabai, harga
gula ya, semuanya pada naik. Apalagi momennya itu menjelang Lebaran ya. Makanya ya banyak-banyak berdoa ya. Kemudian, nah ini karakteristik ya. Karakteristik yang tadi itu, yang 4 tadi ya. Nah, sekarang kita masuk metode peramalan ya. Jadi ada yang kita pelajari 7 ini ya. Sebenarnya ada puluhan ya metode peramalan ini ya. Yang banyak dipakai di proyek akhir itu tren linear ya. Kemudian sama ini MA ya, Mouving Freight ini ya. Sama kalau nggak kuadratik ya eksponensial. Eksponensial jarang ya. Yang kebanyakan yang ini 2 sama 5 ini ya. Ya, jadi ada konstan, ada linear, ada kuadratik, ada eksponensial, ada MA ya, moving freight, ada eksponensial smoothing, ada seasonal ya. Nah, masing-masing ini nanti tergantung pada bentuk awalnya ya. Yang pertama konstan ya. Jadi metode konstan ini adalah metode yang nanti banyak dipakai kalau datanya itu adalah memiliki pola konstan ya. Nanti cara menghitung ramalan ke depannya itu adalah data yang ada ya, itu Anda bagi dengan jumlah data sekarang ya. Jadi ramalan satu tahap ke depan namanya DT aksen ya, itu adalah sigma DT dari 1 sampai N dibagi dengan N ya. Contohnya ini ya. Misalkan ini ada data selama 1 tahun ya, misalkan ini tahun 2021 ya. Diambil data Januari, Februari sampai Desember 2001 ya. Kemudian kita ingin meramalkan Januari 2002 ya. Januari 2002. Ini misalkan jumlah produksi ya. Januari permintaan sepatu itu 90. Februari permintaan sepatu 111. Maret permintaan sepatu banyak 99. Bulan Desember permintaan sepatu banyak itu adalah 113. Yang menjadi masalah sekarang bulan Januari tahun 2022 itu kira-kira berapa harus diproduksi supaya nanti permintaannya itu adalah tepat. Karena jangan sampai produksi permintaannya itu misalkan ya, yaitu misalkan permintaannya 120 ya, ternyata produksinya itu ada 140. Apa yang terjadi? Kelebihan produksi. Kalau kelebihan produksi nanti yang terjadi itu adalah apa? Ada 20 barang yang nganggur di gudang ya. Akibatnya apa? Di sell akhirnya. Barang itu menjadi turun harganya, diobral ya. Atau yang kedua yaitu apa? Permintaannya 120 ternyata hanya produksi 100. Sehingga dampaknya apa? Kekurangan permintaan ya. Jadi yang butuh itu 120, diproduksi cuma 100. Sehingga dampaknya apa? 20 orang itu akan lari ke kompetitor ya, ke perusahaan lain yang produksi sepatu. Ya itu yang akan terjadi ya. Yang pas itu adalah apa? Ya permintaannya berapa, kemudian diproduksi yang mendekati itu. Kalau butuhnya 120 ya diproduksi 125 atau 122 ya, sehingga nanti tidak banyak barang yang tersisa ya. Nah kira-kira berapa? Nah, karena ini kalau kita gambar bentuknya itu adalah konstan, maka caranya itu adalah ini kita jumlah semuanya, ya ini kita jumlah semuanya, ketemunya itu adalah 1191. Nah ini nanti kita bagi dengan 12 karena banyak data itu adalah 12 bulan. Nah ternyata ketemu yaitu ini 99,25 atau kalau kita bulatkan itu adalah 100 ya. Berarti nanti kita perkirakan bulan Januari tahun 2022 itu akan terjadi permintaan banyak itu adalah 100 sepatu. Sehingga dengan kita tahu permintaan itu adalah 100 sepatu, maka kita bisa memproduksi angka mendekati itu. Bisa 101, bisa 99 atau 98 ya. Tinggal nanti disesuaikan kondisinya ya. Itu namanya metode konstan ya. Jadi yang namanya metode konstan itu memprediksi data satu tahap ke depan dengan menggunakan data masa lalu dengan cara seluruh data dijumlah dibagi dengan banyaknya data. Ya.
Data konstan ini yang paling gampang ya. Nah ini Pak bisa nggak Pak ini dipakai untuk ini memprediksi ini apa namanya eh, listrik atau PDAM yang ada di rumah bisa ya. Dan nanti caranya coba Anda kumpulkan data 1 tahun ya. Kan biasanya kan tiap bulan itu kan kita kan dapat tagihan kan, PLN ya sama PDAM ya. Nah itu Anda kumpulkan datanya itu Januari sampai Februari, kemudian digambar ya, diplot ya. Nanti kan polanya kan nanti kan mendekati konstan kan. Jadi misalkan air kan ya, itu setiap bulan bayar 150 ya. Kan sekitar itu ya. Nanti kadang 155, 158, 149 sekitar itu ya. Nah, berarti itu polanya itu adalah pola konstan ya. Listrik juga begitu polanya konstan ya. Kecuali listrik ketika nambah barang baru ya. Misalkan tadinya nggak ada AC, ada AC ya. Atau tadinya di keluarga itu cuma ada 5 keluarga, bapak, ibu, kemudian sama 3 anak ya. Kemudian tiba-tiba kedatangan ini mbahnya ya, nginep 2 bulan ya. Ini yang nanti terjadi itu adalah apa? Pada bulan itu ya berjalan itu akan terjadi kenaikan ya. Nah, berarti nanti metode tidak lagi bisa menggunakan metode konstan karena ada kenaikan ya. Tapi nanti kalau mbahnya sudah balik lagi ini tagihannya, ya berarti metode konstan nanti bisa dipakai ya. Datanya nanti bisa disesuaikan ya. Nah, yang kedua itu adalah metode linear trend ya. Metode linear trend itu metode yang bentuknya kayak gini ya. Nah, yang ini, yang 4 ini ya. Jadi kalau nanti ada metode, ada data membentuk tren ya, trennya atau tren turun, nanti caranya menghitungnya itu adalah menggunakan ini ya. Ini rumusnya ini. Jadi DT aksen itu adalah A ditambah dengan B kali T. T itu adalah waktu ya. A dan B itu adalah koefisien ya. A itu cara mencarinya ini ya. Jadi A itu adalah sigma DT di mana T-nya mulai 1 sampai N dikurangi B kali sigma T dari 1 sampai N T ya. T-nya itu adalah waktu ya. B-nya itu adalah parameter atau koefisien diperoleh dari mana? Dari ini ya. B itu adalah N kali sigma T dt kurang sigma T kali sigma dt dibagi dengan N kali sigma T kuadrat dikurangi dengan sigma T dikuadratkan ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, yang ada data aslinya itu yang ini ya. Sebentar ya. Saya skor dulu 2 menit ya.
Ya, baik, kita mulai lagi ya. Jadi ini ada data ya. Data itu aslinya itu yang ini aja loh. T sama DT ini. Ini aslinya yang ini, T sama DT ini. Jadi ini ada data yang diukur selama 6 bulan ya. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian banyaknya data itu adalah bulan Januari itu adalah 2050. Februari 2235 sampai nanti Juni 2620 ya. Ini kalau kita lihat kan trennya kan tren naik kan. Nah, mau dicari kira-kira di bulan Juli itu kira-kira berapa hasil peramalannya. Makanya caranya itu Anda tambahkan dua kolom ya. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4 ya. Kolom 3 itu dikasih judul yaitu namanya TDT, yaitu T kali DT. Jadi kolom 1 kali kolom 2 ya. Kemudian kolom 4 itu adalah T kuadrat, berarti kolom 1 dikuadratkan ya. Nah, nanti hasilnya yang ini ya, kolom 3, kolom 4. Nanti kemudian dijumlah semuanya ya, taruh di bawahnya itu ya. Nah, kalau sudah dijumlah semuanya, itu yang kemudian dipakai untuk menghitung koefisien B sama A ya. Jadi kalau misalkan mau mencari B ya, butuhnya itu kan N itu berarti ini, banyaknya data itu 6 ya. Kemudian T DT, berarti kan sigmanya ya, berarti yang mana? Berarti yang ini, TDT itu. TDT berarti yang ini ya. Nah, 51.390 ya. Kemudian sigma DT yang mana? Nah, sigma DT itu yang ini. Nah, muter-muter ya, yang ini 14.000 ini ya. Jadi kalau sudah dimasukkan semuanya, nanti akan ketemu nilai B-nya. B ketemu, yaitu 101,6. Kemudian kita pakai untuk mencari A ya. A-nya itu adalah apa? Sigma DT kurangi B kali sigma T dibagi dengan N. B-nya nanti kita masukkan gini ya. Nah, ketemu A-nya itu adalah 2006,9. Nah, A sama B ini nanti disusun menjadi persamaan peramalan, yaitu ini. Nah, berarti DT aksen atau satu tahap peramalan ke depan itu adalah A ditambah dengan BT, yaitu 2006,9 ditambah dengan